أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah Ustaz, Kang Ganjar, Kang, ini perjalanan Ana pertama kali safar ke daerah Brebes. Ya. Karena yang setahu Ana ini Brebes itu pinggir laut dan panas. Ternyata ini salah persepsi Ana, Ustaz. Ternyata di sini justru lebih teduh, adem dan banyak pepohonan. Daerah apa namanya nih, Mas? Namanya Sindang Heula berarti. Sindang Heula. Iya, Dan Anda juga dengar katanya di sini memproduksi biji kopi robusta betul sekali. yang seperti ini ya, Iya. Ustaz ya. Ah. Masya Allah. Lokal. Dan Anda nggak nyangka, Anda pikir di sini tuh tempatnya panas, ternyata di sini lebih sejuk, penuh dengan naungan-naungan pohon, jadi rindang dan adem gitu. Iya. Bicara soal naungan nih Ustaz, Anda mau nanya mengenai ada hadis yang berbunyi Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan di hari kiamat. Nih kita perlu tahu juga nih. Betul, ya, Itu betul. derajat dari hadis itu bagaimana Ustaz? Oh iya, jadi ada hadis yang menunjukkan tentang 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar nanti. Iya. Jadi ada hadisnya sahih, itu muttafaq alaih, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi nanti ketika kiamat telah ditegakkan dan manusia dibangkitkan, matahari akan didekatkan 1 atau 2 mil sehingga manusia itu akan kepanasan. Saking panasnya orang itu akan berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, lutut, perut, dada, bahkan ada yang tenggelam. Tapi di antara mereka ada yang enggak merasa panas, bahkan dilindungi, dinaungi. Itu siapa? Yaitu yang tadi 7 golongan orang yang Allah lindungi atau naungi, yang tidak naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu sab'atun yuzilhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan, yang tidak ada naungan ketika itu pada hari tersebut selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adlun. Imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Seorang anak muda yang tumbuh besar dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid, ingin ke masjid terus. Insyaallah amin. Yang Oh, kita termasuk nih. Insyaallah amin 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 amin. Ya. yang keempat itu rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bergabung karenanya, berpisah pun ya karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seseorang yang dia diajak, mohon maaf, mesum sama wanita yang cantik, memiliki kedudukan tinggi, akan tapi dia mengatakan faqala inni akhafullah. Oh ini Saya takut pada Allah. Inni akhafullah. fitnah wanita ya Ustaz. Fitnah wanita. Insyaallah. Jadi kalau orang dia berani menjauh dari wanita, masya Allah. Nanti pada hari kelak nanti dia diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini yang lebih keren lagi, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang dia bersedekah, menginfakkan hartanya dan disembunyikan, fa akhfa, sembunyikan. Enggak ada yang tahu. Saking enggak taunya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai ibarat tangan kirinya itu yang diumpakkan tangan kanan enggak tahu. Jadi tangan kanan dia berinfak sesuatu. Ini sampai enggak tahu. Itu kiasan ya. Saking tersembunyinya, orang terdekat yang dia miliki, yang dia kasih, cintai, nggak tahu bahwasanya dia lagi bersedekah. Ternyata sedekah itu kalau bisa ya jangan diumbar gitu kan. Jangan diekspos. Expose gitu kan. Contoh di masjid gitu kan, fulan bin fulan sekian ribu. Gitu kan. Maksudnya apa? Kita khawatir jatuh kepada ria, yang lebih parahnya lagi nggak dapat naungan. Udah infak 500 juta gitu kan. Tapi pengen disebut. Wah, kasihan. Sudah masuk ria, nggak dapat bonus naungan dari Allah. Ketika itu Rugi banget ya. rugi banget. Double ruginya tuh. Nah, kalau yang terakhir itu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainu. Seorang
Waduh. Wah, Ini punya Bang Peri. oh iya iya. Nah, ini punya Pak Ginanjar yang Terima punya. kasih, terima Ini kasih. Ustaz. Satunya Makasih Ya. banyak. Makasih Kang, nuhun pisan. Yang terakhir Iya, itu seorang yang ingat pada Allah, zikir pada Allah dalam khalian, kesendirian, sampai berlinanglah air matanya. Jadi bukan yang di kajian dia nangis atau lagi sendirian tapi nonton TV, bukan ya. Tapi benar-benar ingat Allah, kemudian dia menangis. Tangisan itulah yang akan melindungi dia dari panasnya ketika itu. Sehingga Allah berarti dia nangis itu benar karena Allah, bukan karena hatinya tersentuh, bukan. Benar karena Allah. Insyaallah ana juga filah Ustaz. Antum semua. Ana mencintai antum semua karena Allah lillahi taala. Sama-sama. Dan insyaallah mudah-mudahan Ustaz seperti faedah yang Ustaz berikan tadi, semoga kita semua masuk dalam 7 golongan. Amin, amin. Amin. Allahumma amin. Kita cobain dulu nih. Ini kopi asli sini. Anda mau cobain insyaallah. Bismillah.